Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Erifan Nadifa Al-Ghifari akan mengerjakan tugas daripada mata kuliah perancangan basis data yang diampu oleh Bapak Adi Rizky Pratama, MKom. Tapi sebelumnya mohon maaf, video ini dibuat dengan tidak merekam layar laptop secara langsung karena kondisi laptop saya yang kurang mendukung untuk proses perekaman layar. Baik, langsung ke soalnya nih. Nomor 1 itu buat video tentang SQL grup dengan penggabungan 2 tabel. Buatlah 5 contoh kasus yang berbeda. Oke, kita langsung lihat dulu databasenya. Oke, ini database yang masih sama kayak di pertemuan yang ketiga, tugas pertemuan ketiga. Jadi database ini saya cuma melanjutkan aja dari yang tugas pertemuan ketiga. Setelah itu saya akan mengkoneksikan database dengan CMD, yaitu dengan mengetikkan direktori SAMPP-nya. Nah, di situ sudah terhubung. Jadi direktorinya ada di local disk C. Setelah mengkoneksikan database dengan CMD, selanjutnya saya akan menampilkan seluruh database yang ada pada laptop saya. Di situ tertera yang nomor 1 ada database _Erifan. Itu database yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas pertemuan 3 ini. Selanjutnya, ini adalah tabel-tabel yang ada pada database _Erifan dari database yang telah saya buat. Di situ ada beberapa tabel. Yang pertama ada data MHS, yang kedua ada departemen, yang ketiga ada login, yang keempat ada my table, yang kelima ada salary, dan yang terakhir itu ada user departemen. Kita lanjut untuk masuk ke contoh kasus yang pertama. Di contoh kasus yang pertama ini, saya akan menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel my table, terus tabel salary, dan tabel user department. Ada SQL yang harus diisikan, yaitu select all from salary. Selanjutnya join user department on user department .user _ id, yaitu sama dengan salary.id. Join my _ table, tabel my table on my table.id, sama dengan user _ department .user _ id. Nah, di situ ada limit yang saya isikan adalah 5, yang artinya data yang akan ditampilkan yaitu sebanyak 5 data. Itu bebas, bisa kita isikan berapa saja asal tidak melebihi daripada data yang sudah ada dalam database. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang kedua, yaitu saya akan mencari nilai tertinggi dari tabel salary. Nah, SQL yang diisikan yaitu sebagai berikut. Select kode _department, max. Nah, max ini buat nyari nilai tertingginya. Jadi yang dicari nilai tertingginya itu adalah tabel salary. Makanya setelah tulisan max itu tidak diberi dalam kurung, yaitu salary as nilai _ tertinggi, disimpan pada tabel nilai tertinggi from salary. Selanjutnya join user _ department on user _ department .user _ id, sama dengan salary.id.
Selanjutnya join my table on my_table.id, yaitu sama dengan user_department.user_id. Terus yang terakhir group by kode departemen. Maka setelah itu ditampilkan sebuah tabel dengan 3 kolom, 3 baris, yaitu divisi administrasi, divisi keuangan, dan divisi pegawai dengan nilai tertinggi, yaitu semuanya sama 2013. Kita lanjut untuk memasuki contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini berbalik dengan contoh soal yang kedua. Contoh kasus maksudnya. Kalau contoh kasus yang kedua kita cari nilai yang tertinggi, sedangkan di contoh kasus yang ketiga ini saya mau mencari nilai terendah. SQL yang diisikan juga nggak terlalu beda, cuma diganti min dan max-nya. Nah, maka di situ ditampilkan satu tabel dengan 3 baris, divisi administrasi, keuangan, dan pegawai. Divisi administrasi mendapat skor 1961. Divisi keuangan mendapat skor sebanyak 1958. Dan yang terakhir divisi pegawai mendapat skor 1962. Untuk contoh kasus yang keempat, yaitu saya akan mengisikan query untuk menjumlahkan tabel salary. Di situ diisikan select kode underscore departemen, sum dalam kurung salary. Sum ini untuk menjumlahkan tabel salary. As total from salary. Join user underscore department on user department.user_id sama dengan salary.id group by kode underscore departemen. Di situ ada sebuah tabel, dimunculkan sebuah tabel dengan 3 baris. Yang pertama ada administrasi dengan total 739813, keuangan sebesar 62408, dan pegawai 636130.